Andi terbangun pagi itu dengan perasaan yang campur aduk. Setelah berbulan-bulan lamanya, ia mengirim lamaran ke berbagai perusahaan tanpa hasil. Akhirnya ada satu yang memberinya kesempatan. Sebuah perusahaan besar, yang namanya sudah dikenal luas, memanggilnya untuk wawancara kerja. Ini bukan hanya pekerjaan biasa bagi Andi. Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya dan keluarganya di kamar kecil kontrakannya. Andi menatap cermin dengan serius. Ia mengenakan satu-satunya kemeja putih bersih yang dimilikinya, kemeja yang ia setrika dengan hati-hati malam sebelumnya. Celana panjang hitamnya sudah agak pudar warnanya, tetapi tetap terlihat rapi. Sepatu pantofelnya juga tidak baru, tetapi ia telah menyemirnya hingga mengkilap. Ini harus berhasil, gumam Andi pada dirinya sendiri sambil merapikan dasinya. Ia memikirkan keluarganya di kampung, ibunya yang sudah tua, adiknya yang masih sekolah, dan janji yang ia buat untuk mengangkat beban hidup mereka. Pukul 7.30. Andi keluar dari kontrakannya dan berjalan cepat menuju halte bus. Kantor tempat wawancara itu berjarak cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan dengan transportasi umum. Ia ingin memastikan tiba lebih awal agar tidak terkesan buruk. Dalam hatinya, ia terus mengulang-ulang jawaban atas pertanyaan wawancara yang mungkin akan ditanyakan. Berharap semua berjalan lancar. Saat bus tiba, Andi naik dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Ia memandang jalanan yang ramai dengan mobil dan motor. Kota itu sibuk seperti biasa, dan hiruk-pikuknya membuat Andi merasa kecil. Tapi ia menepis rasa minder itu. Hari ini adalah tentang membuktikan bahwa ia punya nilai, bahwa ia pantas untuk diberi kesempatan. Namun, di tengah perjalanan, bus terpaksa berhenti karena kemacetan panjang. Andi melirik jam tangannya. Masih ada waktu, tetapi hatinya mulai gelisah. Ia memutuskan untuk turun lebih cepat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat melangkah cepat di trotoar, ia melihat sebuah mobil hitam mewah terparkir di pinggir jalan. Ban depannya terlihat kempes, dan di sebelahnya berdiri seorang pria dengan setelan jas mahal. Pria itu terlihat kebingungan, memandangi ban sambil menelepon seseorang. Andi berhenti sejenak, ragu. Apa aku harus membantu? Pikirnya. Di satu sisi, ia tidak ingin terlibat karena waktunya terbatas. Tapi di sisi lain, ia merasa kasihan pada pria itu. Apa yang akan ibu katakan jika tahu aku melewatkan kesempatan untuk membantu seseorang hanya karena takut terlambat? Gumamnya dalam hati. Teringat ajaran ibunya untuk selalu berbuat baik tanpa pamrih, Andi akhirnya mengambil keputusan. Ia berjalan mendekat. Meski dalam hati ia tahu risikonya. Pak, apakah Anda butuh bantuan? Tanyanya sopan. Pria itu menoleh, sedikit terkejut. Oh, terima kasih. Ban saya kempes, dan saya tidak tahu cara menggantinya. Saya sedang buru-buru ke sebuah pertemuan penting, dan bantuan Anda akan sangat berarti. Andi menghela napas, mencoba mengatur pikirannya. Baiklah, Pak. Saya akan membantu Anda, katanya sambil melepas jasnya dan menggulung lengan kemejanya, tanpa tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya. Andi berjongkok di samping mobil itu, memulai pekerjaan yang tak ia duga akan ia lakukan di hari yang seharusnya penuh persiapan untuk wawancara. Andi menatap ban mobil yang kempes dengan perasaan sedikit cemas. Ia sudah pernah membantu mengganti ban sebelumnya, tetapi itu terjadi di kampung, dengan kendaraan yang lebih sederhana. Kini, ia berhadapan dengan sebuah mobil hitam mewah yang terlihat sangat mahal, jenis mobil yang bahkan ia sendiri tidak yakin pernah melihatnya dari dekat. Tapi ia menepis keraguannya. Baik, Pak, kita mulai saja. Tolong ambilkan ban cadangan di bagasi, ucap Andi, mencoba terdengar percaya diri meskipun ada kegugupan yang ia sembunyikan. Pria berjas itu segera membuka bagasi dan mengeluarkan ban cadangan serta dongkrak. Andi langsung berjongkok dan memeriksa kondisi ban. Kunci roda ada, Pak, tanyanya. Ini, jawab pria itu sambil menyerahkan kunci roda. Ia tampak sedikit gelisah, berkali-kali melihat jam tangannya. Sama seperti Andi yang diam-diam juga merasa waktu semakin mendesaknya. Andi memutar kunci roda dengan tenaga yang cukup besar. Namun, baut roda terlalu kencang. Ia mencoba sekali lagi, kali ini dengan lebih banyak tenaga, hingga wajahnya berkeringat dan napasnya terengah-engah. Bautnya agak keras, Pak, katanya sambil mengusap keringat di dahinya. Maaf, saya benar-benar tidak tahu cara melakukannya. Kalau saya yang mencoba, mungkin malah tambah kacau, kata pria itu sambil menggaruk kepala. Andi tersenyum kecil, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Ia menggoyangkan kunci roda dengan gerakan cepat, dan akhirnya berhasil melonggarkan satu baut. Yes, gumamnya lirih. Sebelum berlanjut ke baut berikutnya,
Proses mengganti ban itu ternyata lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Jalanan yang panas membuat tubuhnya berkeringat lebih banyak, dan debu dari aspal mulai menempel di kemeja putihnya. Beberapa noda hitam dari oli dan kotoran ban juga mulai mencemari bajunya. Namun, Andi tidak berhenti. Ia menggenggam kunci roda dengan erat, memutar dan mengencangkan dengan hati-hati. Ketika ia mulai memasang ban cadangan, pria itu memperhatikan dengan takjub. "Mas, Anda ini sebenarnya mau kemana? Saya lihat Anda berpakaian sangat rapi. Apa ada janji penting?" Tanyanya. Andi berhenti sejenak, melirik pria itu, lalu tersenyum kecil. "Sebenarnya, saya mau wawancara kerja, Pak. Tapi sepertinya saya akan terlambat." Pria itu terlihat terkejut. "Wawancara kerja? Wah, kenapa Anda mau repot-repot membantu saya kalau begitu? Anda bisa saja melewatkan ini dan langsung pergi." Andi kembali memfokuskan diri pada roda sambil menjawab. "Ibu saya selalu mengajarkan untuk membantu orang lain kalau saya mampu. Lagi pula, siapa tahu ada yang akan menolong saya suatu hari nanti kalau saya dalam kesulitan." Ia tertawa kecil. Meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa khawatir karena waktu terus berjalan, akhirnya, setelah hampir 20 menit, ban cadangan berhasil terpasang. Andi bangkit berdiri, mengusap tangannya yang penuh noda hitam dengan sapu tangan lusuh dari sakunya. Kemeja putihnya kini jauh dari kesan rapi. Bercak-bercak kotor menghiasi bagian lengan dan perutnya. "Sudah selesai, Pak. Coba nyalakan mobilnya dan lihat apakah semuanya baik-baik saja," kata Andi sambil tersenyum tipis. Pria itu tampak lega. "Mas, Anda benar-benar malaikat pagi ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikan Anda." "Tak apa, Pak. Semoga perjalanannya lancar," jawab Andi singkat sambil melihat jam tangan. Waktu sudah sangat mepet, dan ia harus berlari ke kantor tempat wawancaranya. Sebelum pria itu masuk ke mobil, ia mengulurkan tangan kepada Andi. "Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda, Mas Andi." Andi membalas jabat tangan itu dengan mantap, lalu berlari meninggalkan tempat itu, berharap masih ada kesempatan baginya untuk tiba tepat waktu di wawancara. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu bahwa ia mungkin akan datang terlambat, tapi ada rasa puas dalam hatinya. Setidaknya ia telah membuat hari seseorang menjadi lebih baik. Andi tiba di gedung kantor itu dengan napas tersengal-sengal. Keringat bercucuran di dahinya, dan tubuhnya terasa lelah setelah berlari cukup jauh dari tempat ia membantu mengganti ban mobil tadi. Ia berhenti sejenak di depan pintu kaca besar, mencoba mengatur napas sambil melihat pantulan dirinya di kaca. Kemeja putihnya yang tadi rapi kini penuh noda hitam dari oli dan kotoran ban. Lengan bajunya yang digulung tadi berantakan, celana panjangnya sedikit kusut, dan sepatu pantofelnya yang sebelumnya mengilap kini berdebu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Penampilan tidak menentukan segalanya, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, saat ia masuk ruang tunggu yang dipenuhi oleh pelamar lain, tatapan aneh langsung tertuju padanya. Beberapa orang menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi tidak percaya. Mereka, yang semuanya berpakaian formal dan rapi, terlihat seperti model iklan majalah bisnis. Seorang pria berjas mahal, yang duduk di salah satu sudut ruangan, menatap Andi dengan tatapan meremehkan. "Lihat tuh," gumamnya kepada temannya, cukup keras hingga terdengar oleh Andi. Ada orang yang datang ke wawancara seperti habis kerja di bengkel. Memalukan, seorang wanita yang duduk di dekatnya menutup mulutnya, menahan tawa. Mungkin dia salah tempat. Ini wawancara untuk posisi profesional, bukan tukang servis mobil, katanya sinis. Andi mendengar komentar-komentar itu, tetapi ia memilih untuk diam. Ia menggenggam tas kerjanya erat-erat dan berjalan ke kursi kosong di sudut ruangan. Beberapa orang memandangnya dengan tatapan jijik, seolah-olah keberadaannya mengganggu estetika ruangan itu. Saat ia duduk, seorang pria yang mengenakan jas abu-abu di sebelahnya beringsut menjauh sedikit, seolah takut bajunya akan terkena noda dari pakaian Andi. "Kamu kenapa sih? Gak punya baju lain?" tanyanya setengah bercanda, tetapi jelas dengan nada merendahkan. Andi hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang. "Kebetulan tadi saya membantu seseorang di jalan." "Jadi ya, beginilah." Pria itu mendengus. "Membantu seseorang? Bagus sih. Tapi lihat dirimu sekarang. Apa perusahaan sebesar ini peduli soal kebaikanmu? Yang mereka lihat adalah penampilan. Dan penampilanmu itu, maaf ya, kacau." Andi menunduk sejenak, mencoba menahan emosi yang mulai berkecamuk dalam dirinya.
Ia tahu bahwa ucapannya benar dalam beberapa hal, tetapi ia tidak menyesal dengan keputusannya. Ia menarik napas panjang dan menatap pria itu dengan senyuman tipis. Mungkin. Tapi saya lebih peduli pada apa yang saya lakukan daripada apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Komentarnya itu membuat pria itu terdiam. Meskipun ekspresinya masih menunjukkan rasa tidak percaya, waktu berlalu, dan satu persatu pelamar dipanggil masuk ke ruangan wawancara. Beberapa dari mereka keluar dengan wajah suram, bahkan ada yang terlihat menahan air mata. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi optimisme kini mulai terasa berat oleh ketegangan. Andi duduk di sana dengan sabar, menunggu gilirannya. Tatapan menghina dan komentar sinis terus mengalir dari beberapa pelamar lainnya, tetapi ia tetap teguh. Dalam hatinya, ia terus meyakinkan diri bahwa ia tidak datang untuk sekadar terlihat sempurna, tetapi untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ketika akhirnya namanya dipanggil, ia berdiri dengan penuh percaya diri, meskipun penampilannya tidak mendukung. Beberapa pelamar lain yang masih menunggu menatapnya dengan tatapan meremehkan, seolah berkata, "Untuk apa repot-repot mencoba? Kamu tidak akan diterima." Namun, Andi tidak mempedulikan itu semua. Ia melangkah menuju ruangan wawancara dengan kepala tegak, membawa serta keyakinan bahwa nilai seseorang tidak hanya dilihat dari luarnya, tetapi dari apa yang ada di dalam dirinya. Hari ini, ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pakaian kotor. Andi melangkah masuk ruangan wawancara dengan hati yang berdebar-debar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa gugup itu sulit diabaikan. Ia sadar penampilannya jauh dari kata layak. Kemeja putihnya kotor, celananya lusuh, dan wajahnya masih sedikit basah oleh keringat. Namun, ia bertekad untuk tetap memberikan yang terbaik. Ruangan itu tampak luas dan elegan, dengan meja besar di tengah dan kursi-kursi yang berjejer rapi. Di belakang meja, duduklah seorang pria dengan setelan jas rapi, wajahnya serius namun penuh wibawa. Namun, begitu mata Andi bertemu dengan pria itu, ia terkejut bukan main. "Pak, Anda?" Andi nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah pria yang tadi pagi ia bantu mengganti ban mobil di pinggir jalan. Pria itu sama terkejutnya. Ia menatap Andi dengan mata yang membelalak. Tetapi detik berikutnya ia tersenyum lebar. "Andi?" tanyanya, memastikan bahwa ia tidak salah orang. Andi hanya mengangguk kikuk. Mencoba mencerna situasi yang tak ia duga ini, pria itu yang kini ia sadari adalah seorang manajer di perusahaan ini bangkit dari kursinya, lalu berjalan mendekati Andi. "Jadi, Anda yang membantu saya pagi tadi? Yang meluangkan waktu dan tenaga Anda meskipun jelas-jelas Anda sedang terburu-buru." Andi menunduk sedikit, merasa malu karena penampilannya yang jauh dari pantas. "Iya, Pak. Tapi saya mohon maaf jika penampilan saya tidak sesuai hari ini. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk membersihkan diri setelah membantu Bapak." Manajer itu tertawa kecil. "Penampilan? Jangan terlalu khawatir soal itu, Andi." Ia kembali ke kursinya dan mempersilakan Andi duduk. "Saya tidak percaya kita bertemu lagi, apalagi dalam situasi seperti ini." Andi duduk dengan hati-hati, mencoba menjaga sikap sebaik mungkin meskipun pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Manajer itu melanjutkan, "Andi, tadi pagi Anda membantu saya tanpa berpikir dua kali, bahkan ketika Anda tahu Anda punya wawancara penting di sini. Saya perhatikan Anda bekerja dengan tekun dan tanpa keluhan. Meskipun itu berarti Anda mengorbankan waktu dan bahkan kebersihan Anda sendiri." Andi tersenyum kecil, mencoba merendah. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, Pak. Waktu itu, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya hanya berpikir bahwa siapapun yang dalam kesulitan pantas dibantu." Manajer itu mengangguk pelan, ekspresinya penuh penghargaan. "Sikap seperti itu, Andi, adalah hal yang sangat langka. Di perusahaan ini, kami mencari orang yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan dedikasi. Dan pagi tadi, Anda sudah menunjukkan semua itu." Bahkan sebelum wawancara dimulai, Andi menatap pria itu dengan mata penuh haru. Ia tidak menyangka tindakannya yang sederhana tadi pagi bisa menjadi sesuatu yang begitu berarti. Pria itu tersenyum lagi, lalu berkata, "Andi, saya sudah bertemu banyak pelamar hari ini. Beberapa dari mereka sangat pintar dan berpengalaman. Tetapi belum ada yang memberi saya kesan sekuat yang Anda berikan. Bagi saya, wawancara Anda sudah selesai sebelum Anda melangkah masuk ke ruangan ini." Andi tertegun. "Maksud Bapak selamat, Andi. Anda diterima bekerja di perusahaan ini," ujar pria itu dengan suara tegas. Andi terdiam sejenak,
merasa seperti mimpi. Ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Perlahan, senyuman merekah di wajahnya. "Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Manajer itu berdiri dan mengulurkan tangan. "Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi, Andi. Anda pantas mendapatkannya." Andi menjabat tangan pria itu dengan penuh rasa syukur. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa keputusan kecil yang ia buat tadi pagi, untuk menolong seseorang meskipun itu berisiko bagi dirinya sendiri, telah mengubah segalanya. Ia keluar dari ruangan itu dengan hati yang penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Cerita Andi bukan hanya tentang sebuah keberuntungan atau kebetulan semata. Di balik keputusan sederhana yang ia ambil, terdapat nilai-nilai hidup yang begitu kuat dan relevan bagi siapa saja. Sikap dan tindakan Andi menunjukkan bahwa kebaikan, integritas, dan kerja keras adalah nilai-nilai yang tidak hanya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membuka pintu kesempatan yang mungkin sebelumnya tak terlihat. Dalam dunia yang seringkali menilai seseorang dari luarnya, Andi adalah contoh nyata bahwa karakter sejati akan selalu menjadi yang paling berharga. Kita semua bisa belajar dari Andi, untuk tetap teguh pada nilai-nilai baik, untuk tidak takut mengambil risiko demi melakukan hal yang benar, dan untuk percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan membawa kebaikan kembali.